Hai semuanya, selamat datang di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah fenomena yang seringkali bikin kantong terasa tipis, bahkan sampai menumpahkan impian menabung. Saya yakin banyak di antara kalian yang pernah merasakan tekanan-tekanan sosial yang tak terduga, mulai dari pernikahan keluarga, arisan rutin, sampai hangout bersama teman. Tekanan-tekanan itu memang tampak sepele, namun bila dibiarkan, mereka bisa menjadi penyebab utama mengapa tabungan tidak pernah bertambah. Pada akhir video, saya ingin kalian menuliskan di kolom komentar satu tekanan yang paling sering kalian rasakan dan satu langkah konkret yang akan kalian coba mulai hari ini. Sebelum masuk ke detail, mari kita lihat dulu gambaran umum mengapa masalah menabung seringkali terhambat. Secara statistik, sebagian besar orang Indonesia mengaku memiliki niat menabung, tetapi hanya sedikit yang berhasil konsisten. Salah satu faktor utama adalah adanya beban sosial yang tidak selalu kita sadari. Beban ini bukan hanya tentang uang, melainkan tentang rasa ingin diterima, rasa takut menyinggung, dan keinginan untuk tidak menjadi yang kurang di mata orang lain. Tekanan-tekanan ini biasanya muncul dalam situasi-situasi yang tampak biasa, seperti ketika keluarga mengundang untuk pernikahan, ketika teman mengajak arisan, atau ketika ada acara nongkrong di kafe. Ketika kita tidak memiliki strategi yang tepat, kita cenderung mengalah, mengeluarkan uang lebih dari kemampuan, dan akhirnya menunda atau bahkan menghentikan kebiasaan menabung. Akar penyebabnya dapat kita rangkum menjadi 3 hal. Pertama, budaya gotong royong yang sudah mengakar kuat di masyarakat. Kedua, norma-norma tidak tertulis tentang harus memberi dalam setiap perayaan. Dan ketiga, psikologi FOMO, fear of missing out, yang membuat kita takut ketinggalan momen kebersamaan. Ketiga faktor ini berinteraksi, menciptakan sebuah lingkaran yang sulit diputus. Misalnya, ketika keluarga menuntut kita untuk memberikan hadiah istimewa pada pernikahan, rasa bersalah muncul jika kita menolak. Di sisi lain, teman-teman yang rutin mengadakan arisan menuntut kontribusi bulanan, dan bila kita tidak ikut, mereka akan menilai kita tidak solid. Lalu, ketika ada acara nongkrong di tempat yang lagi hits, kita takut dianggap ketinggalan tren kalau tidak ikut. Semua ini menambah beban finansial yang tidak terduga, sehingga tabungan menjadi tergerus. Bagaimana cara memutus lingkaran ini? Saya akan memperkenalkan sebuah kerangka kerja yang saya sebut strategi penangkal tekanan sosial. Kerangka ini terdiri dari 3 tahap utama, identifikasi tekanan, penetapan batasan mental, dan eksekusi aksi konkret. Pada tahap pertama, kita harus menyadari secara spesifik tekanan apa yang paling sering muncul dalam hidup kita. Pada tahap kedua, kita membangun mindset yang melindungi keuangan, misalnya dengan memprioritaskan tujuan menabung di atas keinginan untuk menyenangkan orang lain. Pada tahap ketiga, kita menerapkan langkah-langkah praktis yang dapat mengurangi dampak tekanan tersebut tanpa harus mengorbankan hubungan sosial. Sekarang, mari kita masuk ke masing-masing tekanan sosial yang paling umum, lengkap dengan contoh nyata dan satu tip praktis yang dapat langsung kalian terapkan. Tekanan pertama datang dari ekspektasi keluarga saat pernikahan. Bayangkan seorang pria bernama Budi yang baru saja mendapatkan pekerjaan tetap. Ketika adiknya akan menikah, seluruh keluarga mengharapkan Budi untuk memberikan uang masuk yang cukup besar, karena menurut mereka itu adalah wujud dukungan. Budi merasa tertekan karena ia baru saja memulai menabung untuk DP rumah. Akhirnya, ia menyerah dan mengeluarkan uang yang jauh melampaui kemampuan, sehingga tabungannya terpaksa ditarik. Tip yang dapat membantu Budi adalah menetapkan batas kontribusi maksimal berdasarkan persentase pendapatan yang sudah dialokasikan untuk tabungan. Dengan menuliskan batas itu di catatan keuangan, Budi dapat menjelaskan kepada keluarga bahwa ia sudah merencanakan kontribusi yang realistis, sekaligus menunjukkan komitmen pada tujuan jangka panjang. Tekanan kedua muncul dalam bentuk arisan rutin. Siti, seorang ibu rumah tangga, ikut arisan mingguan bersama tetangga. Setiap bulan, ia harus menyetor sejumlah uang, dan pada giliran tertentu, ia harus mengeluarkan uang lebih besar untuk hadiah khusus. Ketika keuangannya sedang ketat, Siti merasa terpaksa tetap menyetor demi menjaga hubungan baik, bahkan sampai harus meminjam uang. Solusi praktis untuk Siti adalah melakukan negosiasi fleksibel dengan pengurus arisan. Ia bisa mengusulkan sistem kontribusi yang bersifat opsional atau menyesuaikan besaran setoran sesuai kemampuan masing-masing anggota. Dengan mengkomunikasikan kondisi keuangan secara terbuka, Siti tetap terhubung dalam komunitas tanpa harus mengorbankan tabungan. Tekanan ketiga berkaitan dengan FOMO saat nongkrong. Rani, seorang karyawan muda, sering diundang teman-temannya ke kafe yang sedang populer. Setiap kali ada promo foto Instagram, Rani merasa harus ikut, meski harus mengeluarkan uang lebih dari biasanya. Akibatnya, ia sering menghabiskan uang saku yang seharusnya dialokasikan untuk tabungan darurat.
Tip yang dapat membantu Rani adalah menerapkan budget hiburan harian. Ia dapat menentukan jumlah maksimal yang boleh dikeluarkan untuk kegiatan sosial tiap minggu, dan mencatatnya dalam aplikasi keuangan. Dengan batas yang jelas, Rani dapat menilai apakah keinginan untuk ikut memang sepadan dengan nilai yang dikeluarkan, atau apakah ia bisa menunda atau mencari alternatif yang lebih murah. Tekanan keempat muncul dari tradisi, kado wajib saat ulang tahun atau acara keluarga. Andi, seorang mahasiswa, selalu diminta memberikan hadiah yang berkelas ketika sahabatnya merayakan ulang tahun. Karena tidak ingin mengecewakan, ia membeli barang bermerek yang harganya jauh di atas kemampuan. Solusi yang tepat adalah mengadopsi kado bernilai emosional. Andi dapat memberikan sesuatu yang personal, seperti foto kenangan atau surat tulisan tangan, yang tidak memerlukan biaya besar namun tetap menunjukkan perhatian. Dengan mengalihkan fokus dari nilai material ke nilai sentimental, Andi dapat tetap memberi kebahagiaan tanpa menguras tabungan. Tekanan kelima berkaitan dengan sumbangan amal yang sering diminta di lingkungan kerja atau komunitas. Maya, seorang guru, sering diminta menyumbang untuk program beasiswa atau bantuan bencana. Ia merasa bersalah bila menolak, sehingga ia mengalokasikan sebagian tabungannya untuk sumbangan tersebut. Cara mengelola tekanan ini adalah dengan menetapkan persentase sumbangan tetap. Maya dapat memutuskan bahwa hanya 2-3% dari pendapatan bulanan yang akan dialokasikan untuk amal, dan menolak sumbangan di luar batas tersebut. Dengan memiliki batasan yang jelas, Maya tetap dapat berkontribusi tanpa mengganggu rencana keuangan pribadinya. Tekanan keenam muncul dari tunjangan keluarga ketika orang tua mengharapkan anaknya membantu biaya hidup rumah tangga. Pak Joko, seorang pekerja kantoran, diminta membantu membayar listrik, air, dan belanja bulanan orang tuanya. Karena rasa tanggung jawab, ia mengalihkan sebagian gajinya ke kebutuhan orang tua, sehingga tabungannya terhambat. Solusi praktisnya adalah melakukan perjanjian keuangan keluarga. Pak Joko dapat duduk bersama orang tuanya, menjelaskan kondisi keuangan, dan menyepakati kontribusi yang realistis, misalnya persentase tetap yang tidak mengurangi tabungan pribadi. Dengan perjanjian tertulis, ekspektasi menjadi lebih jelas dan tekanan berkurang. Tekanan ketujuh adalah kebutuhan sosial dalam bentuk undangan ke acara komunitas atau pertemuan alumni yang memerlukan biaya transportasi dan tiket masuk. Lina, seorang pekerja lepas, sering diundang ke konferensi atau workshop yang biayanya cukup tinggi. Karena takut kehilangan jaringan, ia selalu membayar tanpa pertimbangan. Cara mengatasi tekanan ini adalah dengan melakukan prioritas acara. Lina dapat menilai setiap undangan berdasarkan manfaat yang didapat, misalnya peluang kerja atau pengetahuan baru, dan hanya menghadiri yang memberikan nilai tertinggi. Jika acara tidak memberikan manfaat signifikan, ia dapat menolak dengan sopan atau mencari alternatif virtual yang lebih murah. Setelah mengidentifikasi ketujuh tekanan tersebut, mari kita bahas langkah-langkah konkret yang dapat kalian terapkan secara berurutan untuk mengurangi dampak negatifnya. Langkah pertama adalah melakukan audit keuangan pribadi. Tuliskan semua pemasukan, pengeluaran rutin, dan target tabungan. Sertakan pula pengeluaran yang bersifat opsional, seperti hadiah, arisan, atau hiburan. Dengan melihat angka secara jelas, kalian dapat mengetahui berapa banyak ruang yang tersedia untuk menanggapi tekanan sosial tanpa mengorbankan tujuan menabung. Langkah kedua adalah menetapkan batas aman untuk setiap kategori tekanan. Misalnya, untuk pernikahan keluarga, tetapkan maksimal 5% dari pendapatan bulanan. Untuk arisan, batasi kontribusi tidak lebih dari 2%. Untuk hangout, alokasikan maksimal 1%. Batas ini bersifat fleksibel, namun harus realistis agar tidak menimbulkan rasa bersalah ketika harus menolak. Tuliskan batas tersebut di catatan keuangan atau aplikasi, sehingga setiap kali ada permintaan, kalian dapat merujuk pada angka yang sudah disepakati. Langkah ketiga adalah mengasah kemampuan komunikasi asertif. Banyak tekanan sosial berakar pada ketidaktahuan orang lain tentang kondisi keuangan kita. Dengan menyampaikan secara jujur dan sopan, seperti, saya sedang fokus menabung untuk DP rumah, jadi saat ini saya belum bisa memberikan hadiah besar. Kita tetap menjaga hubungan baik tanpa harus mengorbankan keuangan. Latihan ini memang tidak mudah pada awalnya, tetapi seiring waktu, orang akan menghormati keputusan kita. Langkah keempat adalah mencari alternatif kreatif yang tetap memenuhi ekspektasi sosial namun dengan biaya lebih rendah. Contohnya, pada pernikahan, alih-alih memberikan uang tunai dalam jumlah besar, kita dapat memberikan voucher belanja dengan nominal yang lebih terkontrol, atau membantu mengorganisir acara secara sukarela. Pada arisan, kita dapat mengusulkan arisan digital dengan hadiah yang tidak melibatkan uang tunai, melainkan barang barter atau layanan. Pada hangout,
Pilih tempat yang menawarkan promo atau acara gratis, sehingga tetap dapat bersosialisasi tanpa mengeluarkan banyak uang. Langkah kelima adalah memantau hasil secara berkala. Setiap akhir bulan, tinjau kembali catatan keuangan dan bandingkan dengan batas yang telah ditetapkan. Apakah kalian berhasil menolak permintaan yang melebihi batas? Apakah ada tekanan yang masih menggerogoti tabungan? Jika ada, evaluasi kembali batas atau strategi komunikasi yang digunakan. Misalnya, jika arisan masih menjadi beban, mungkin perlu mengusulkan perubahan format atau bahkan keluar dari arisan tersebut. Evaluasi ini penting agar strategi tetap relevan dan tidak stagnan. Langkah keenam adalah menguatkan motivasi dengan mengingat tujuan utama menabung. Buat visualisasi seperti papan impian yang menampilkan gambar rumah, mobil, atau dana pensiun. Letakkan di tempat yang sering dilihat, misalnya di meja kerja. Setiap kali tekanan sosial muncul, ingatkan diri bahwa keputusan menolak atau menyesuaikan kontribusi bukan berarti tidak peduli, melainkan demi masa depan yang lebih stabil. Dengan motivasi yang kuat, rasa bersalah akan berkurang. Langkah ketujuh, dan mungkin yang paling krusial, adalah membangun jaringan pendukung yang memiliki mindset serupa. Teman atau komunitas yang juga berfokus pada kebiasaan menabung dapat menjadi sahabat akuntabilitas. Kalian dapat berbagi pengalaman, memberi semangat, atau bahkan mengatur arisan dengan aturan yang lebih ramah keuangan. Dengan dukungan ini, tekanan sosial yang biasanya datang dari luar akan terasa lebih ringan, karena ada orang yang mengerti perjuangan kalian. Namun, setiap strategi tentu memiliki risiko yang perlu diwaspadai. Risiko pertama adalah terjadinya konflik interpersonal ketika menolak permintaan. Untuk mengurangi risiko ini, gunakan bahasa yang empatik dan tawarkan alternatif, misalnya membantu secara non-finansial. Risiko kedua adalah kecenderungan menurunkan standar tabungan demi mengakomodasi tekanan. Pastikan batas yang ditetapkan tidak melanggar persentase tabungan minimum yang ideal, biasanya 20% dari pendapatan. Risiko ketiga adalah ketergantungan pada satu sumber motivasi, sehingga bila motivasi itu hilang, kebiasaan menabung bisa runtuh. Oleh karena itu, diversifikasikan motivasi dengan menggabungkan tujuan jangka pendek, misalnya liburan, dan jangka panjang, pensiun. Bagaimana cara mengukur apakah strategi yang kalian terapkan berhasil? Salah satu metrik sederhana adalah persentase peningkatan saldo tabungan bulanan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Jika saldo bertambah secara konsisten, berarti tekanan sosial berhasil dikelola. Metode lain adalah menghitung rasio kepatuhan batas. Misalnya, dari semua permintaan sosial yang masuk, berapa persen yang kalian tolak atau ubah sesuai batas? Rasio tinggi menunjukkan kontrol yang baik. Selain itu, perhatikan perasaan emosional setelah setiap interaksi. Jika rasa bersalah atau cemas menurun, itu tanda bahwa mindset asertif sudah mulai bekerja. Sekarang, mari kita rangkum semua poin penting dalam satu alur yang mudah diikuti. Pertama, kenali tekanan-tekanan sosial yang paling sering mengganggu keuangan kalian, seperti pernikahan keluarga, arisan, hangout, hadiah, sumbangan amal, bantuan orang tua, dan undangan acara. Kedua, lakukan audit keuangan untuk mengetahui ruang yang tersedia. Ketiga, tetapkan batas kontribusi yang realistis untuk masing-masing tekanan. Keempat, latih komunikasi asertif agar dapat menolak atau menyesuaikan permintaan tanpa menyinggung perasaan. Kelima, temukan alternatif kreatif yang tetap memenuhi ekspektasi sosial namun dengan biaya lebih rendah. Keenam, evaluasi secara rutin dan sesuaikan strategi bila diperlukan. Ketujuh, perkuat motivasi dengan visualisasi tujuan dan dukungan komunitas. Dengan mengikuti alur ini, kalian dapat mengendalikan tekanan sosial, menjaga kestabilan keuangan, dan tetap menikmati kebersamaan dengan orang terdekat. Sebelum menutup, izinkan saya berbagi satu cerita singkat yang menginspirasi. Seorang sahabat saya, Rudy, dulu selalu ikut dalam setiap arisan dan pesta keluarga, hingga tabungannya tidak pernah menumpuk. Setelah menyadari dampaknya, ia memutuskan untuk menulis perjanjian keuangan keluarga dengan orang tuanya, menetapkan batas kontribusi bulanan, dan mengusulkan arisan dengan hadiah non-materi. Ia juga mulai menolak undangan nongkrong yang tidak memberikan nilai tambah. Dalam 6 bulan, saldo tabungannya naik 30%, dan yang lebih penting, hubungannya dengan keluarga tetap harmonis karena semua orang memahami batasan baru. Cerita Rudy menunjukkan bahwa perubahan tidak harus drastis, melainkan langkah-langkah kecil yang konsisten. Akhir kata, menabung bukanlah sekadar menahan diri dari mengeluarkan uang, melainkan tentang mengelola hubungan sosial dengan bijak. Tekanan-tekanan yang selama ini terasa tak terhindarkan sebenarnya dapat diatur, asalkan kita memiliki kesadaran, batasan,
dan strategi yang tepat. Saya mengajak kalian semua untuk mulai menuliskan satu tekanan yang paling mengganggu kalian, lalu pilih satu langkah konkret dari yang telah dibahas, dan terapkan mulai minggu ini. Jangan lupa untuk berbagi pengalaman kalian di kolom komentar, karena dengan berbagi, kita semua dapat belajar dan saling mendukung. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, beri like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten selanjutnya tentang keuangan pribadi, investasi, dan cara hidup lebih bijak. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga tabungan kalian terus tumbuh dan tekanan sosial tidak lagi menjadi penghalang. Selamat menabung! Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.